Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seseorang yang menanyakan tentang kajian kodifikasi mengenai Adam dan Hawa. Namun, sebelum saya memulai kajian ini, ada baiknya kita memisahkan bahasa iman dengan bahasa ilmu pengetahuan. Karena untuk mengkaji kodifikasi simbologi religius, kita memerlukan pikiran yang terbuka. Kajian ini saya ambil berdasarkan dari pembahasan yang sudah sangat kuno, yang kira-kira berumur sekitar 3400, 3500 atau mungkin 3600 tahun sebelum Masehi, yaitu kebudayaan Kemetik atau kebudayaan Mesir kuno. Cerita mengenai Adam dan Hawa dalam kebudayaan tersebut tidak mengacu pada figur manusia, tapi lebih mengacu pada penjelasan sains, yaitu tentang atom dan evolution. Setiap kebudayaan memiliki cara dan cirinya masing-masing dalam melafalkan sebuah kata. Misalnya, kata Raffi menjadi Rabi, kata Arvastan menjadi Arabastan, bahkan kata Sindu menjadi Hindu. Begitu juga dengan kata atom yang dari kebudayaan yang satu ke kebudayaan lain dilafalkan dengan Adam. Atom sendiri merupakan satuan unit terkecil dari sebuah materi, dan Adam sendiri dalam kebudayaan Mesir adalah sebuah cerita tradisional yang digunakan untuk mengajarkan anak-anak mengenai hukum alam semesta, khususnya adalah feminin dan maskulin. Anak-anak ini dalam perkembangan pendidikannya, dia akan belajar ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam jenjang yang lebih tinggi lagi inilah para guru mereka di Mesir akan meminta mereka untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang masih bersifat kekanak-kanakan, antara lain personifikasi tersebut, karena mereka sudah harus masuk ke dalam tataran yang nyata, tidak lagi menuju pada personifikasi. Memang personifikasi di kebudayaan Mesir dipakai untuk mengajarkan anak-anak yang masih mungkin dalam tataran SD, dia akan untuk lebih mudah digunakan personifikasi. Cerita mengenai Eve sendiri adalah mengacu pada evolusi, yang memperkuat cerita bahwa atom atau yang sering disebut dengan Adam merupakan unit terkecil pertama yang lama-kelamaan dia berproses dan menjadi materi yang lebih padat, yang lebih kompleks lagi strukturnya. Oh iya, mengenai bagian cerita Adam yang kehilangan tulang rusuknya dan menjelma menjadi Eve, dalam kebudayaan Mesir kuno mereka memang sudah mempunyai cerita itu atau cerita yang mirip sebelum cerita Adam dan Hawa itu beredar seperti cerita yang kita dengar sekarang. Dalam versi mereka ada pada cerita epik mengenai Enki dengan Ninursak. Di sana diceritakan Enki mengalami sakit tulang rusuk yang hampir tidak kuat, dan muncullah seorang perempuan yang bernama Ninti yang menyembuhkan tulang rusuk Enki, dan disitulah Ninti juga disebut the Lady of the Red. Itulah menurut kisah mereka di kebudayaan Mesir kuno, awal mula dari cerita Adam dan Hawa yang berkembang di banyak kebudayaan, salah satunya seperti yang kita dengar sekarang ini. Dalam kebudayaan Mesir kuno, cerita Adam dan Hawa sesungguhnya tidak mengacu pada figur manusia, tapi lebih cenderung mengacu pada cerita hukum-hukum semesta, khususnya mengenai feminin dan maskulin. Baiklah, kajian mengenai Adam dan Hawa saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita sambung dengan kajian yang lain atau pertanyaan yang lain.
Sampai jumpa dan sampai ketemu di lain kesempatan. Stay safe. Jika ada yang bertanya-tanya tentang gambar di belakang saya, apakah betul itu lukisan tentang Adam? Ya, ini adalah lukisan dengan judul The Creation of Adam. Kalau kita amati ya, lukisan Adam di sini, dia itu punya pusar loh. Dalam semua simbol-simbol Adam selalu digambarkan mempunyai pusar. Berarti dia punya tanda kelahiran yang boleh disebut tanda lahir universal, di mana menegaskan bahwa Adam lahir dari rahim perempuan.